melanjutkan pembahasan aksi damai 1 September di Temanggung. Tim Angkasa 7 mendatangi 2 narasumber yang berperan di dalam aksi damai Temanggung. Salah satu narasumber kami adalah Dian Utama, seorang advokat yang mendampingi para pengunjuk rasa aksi damai. Pak Dian, saya bangun dari Radio Angkasa 7. Saya ingin memberikan pertanyaan untuk Pak Dian. Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula Pak Dian terlibat dalam mendampingi para pengunjuk rasa aksi damai yang ditahan kemarin? Oke, terima kasih Mas Bangun atas pertanyaannya. Yang pertama, saya itu dimintai resmi atas permintaan resmi dari pihak koordinator lapangan dan juga para keluarga dari pihak pendemo datang ke saya untuk diminta memberikan bantuan hukum terhadap putra putrinya beliau, terhadap warganya beliau, dan juga terhadap proses aksi tersebut. Sehingga aksi itu diharapkan bisa berjalan dengan aman, damai, tertib sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Oh ya, Pak, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Apa motivasi Pak Dian saat turun langsung membela mereka? Oke, motivasi saya ingin berprinsip pada negara hukum harus ditegakkan secara murni dan juga penuh di situ. Sehingga saya hadir di situ. Kehadiran saya di sini memastikan bahwa proses demonstrasi ini bagian dari demokrasi yang bisa dihalalkan, ya, asalkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum, dengan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku saat ini. Sehingga apa? Prosesnya harus baik, tepat, dan juga tertib pada proses aturan hukum di situ. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Jawabannya kita lanjut pertanyaan ketiga ya, Pak. Tantangan atau kendala apa yang paling berat saat Pak Dian mendampingi para demonstrasi itu di kepolisian? Oke, tantangannya adalah kita harus komunikasi aktif, proaktif dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan juga Pemda setempat. Ini harus dibangun dengan konstruksi yang oke, konstruksi yang bagus. Sehingga apa? Apa yang ingin saya lakukan ini mendapatkan hal yang baik, respon yang baik dari mereka, dan mereka paham apa yang kita lakukan ini berdampak baik dan bertujuan baik demi mereka dan juga masyarakat secara keseluruhan. Tantangannya adalah ada stigma publik bahwa demonstrasi ini itu hal yang tidak benar. Oh ya, Kan? betul, ya. Nah, dari itulah kita harus membuat bahwa aksi ini aksi yang damai, aksi ini aksi yang bagus, aksi ini adalah aksi yang bermanfaat. Tapi ketika nanti ada sebuah hal dalam lapangan, ada penyusup, dan lain sebagainya, ini kita harus memastikan betul bahwa kita harus ada dinamika komunikasi yang konstruksi antara kita, saya dengan pihak OPD, dengan pihak APH setempat. Sehingga bahwa demonstrasi ini betul-betul sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Komunikasi ya, Pak. Komunikasi, betul. Itu harus baik dan juga konstruktif di situ. Wajib kalau Sama-sama tahu gitu ya. Misalnya sama-sama tahu. tujuannya itu baik semuanya, biar nggak disalahartikan. Betul Mas Bangun. Jadi sebelum ada aksi, ya kan, dari pihak Korlap itu harus membuat sebuah tulisan apa tujuannya, mau apa, dan juga seperti apa. Mulai sejak awal ada komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian, izin terlebih dahulu. Ya, jadi komunikasi awal inilah yang harus ditangkap oleh pihak APH, tujuannya apa, maksudnya apa. Nah, dalam prosesnya inilah akhirnya dari pihak APH paham sehingga bisa mengawal dengan baik. Jangan sampai ada yang namanya anarkis di situ. Ya. Ya. Nah, siap Pak. Kita lanjut ya, Pak. Ya. Pertanyaan keempat, menurut Pak Dian, pelajaran apa yang diambil oleh masyarakat Temanggung dari kasus ini, dari kemarin aksi damai ini? Oke, yang diambil ya. Begini, demonstrasi itu bagian dari demokrasi kita, negara Indonesia ini. Itu hal yang wajar dan juga merupakan hak konstitusional dari warga negara. Jangan kemudian disalahartikan
bahwa ini sebagai tindak pidana. Jangan, nggak boleh seperti itu. Kita perlu memastikan bahwa demonstrasi ini bagian dari penegakan hukum yang baik, begitu ya. Kemudian begini, Mas, dalam prosesnya kita tidak boleh kemudian berpikir pada hal-hal yang buruk, jeneh. Karena apa? Karena kembali lagi, ini hak konstitusional dari warga negara. Silahkan jalankan dengan baik, asalkan damai, tertib, sesuai dengan koridor hukum yang ada. Tidak boleh anarkis, tidak boleh merusak dan sebagainya. Itu begitu. Siap. Lanjut ya Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Apa pesan untuk aparat atau Pemda dan masyarakat agar aksi-aksi ke depan tetap damai, tapi hak demokrasinya tetap terjaga? Oke, pesan untuk aparat. Ya. Ya kan, yang pertama untuk aparat lebih dahulu. Aparat harus menerima dengan terbuka bahwa aksi ini adalah bagian dari demokrasi. Tapi perlu ada komunikasi sejak awal, sehingga tujuannya tercapai, dipahami, dan juga tidak ada chaos dalam hal komunikasi maupun di lapangan. Kemudian untuk pemerintah daerah ya, harus ada komunikasi sejak awal. Pemda harus membuka komunikasi ini sejak awal. Harus merespon apa yang diinginkan oleh publik ini dengan cepat. Sehingga apa? Ketika ada situasi isu atau apapun, seharusnya Pemda membuka ruang di situ. Membuka ruang lebih awal, lebih dini harusnya. Jadi ketika ada situasi yang ruwet di masyarakat, ya kan, harusnya Pemda memfasilitasi, memberikan fasilitas. Ayo kita diskusi publik, Mengurai gitu ya. mengurai di situ. Jadi, oh begini masyarakat inginnya dari Pemda, solusinya begini, ya kan. Jadi sama-sama nyambung. Kemudian untuk masyarakat tadi ya, begini, masyarakat harus paham demonstrasi ini bagian haknya mereka, hak konstitusional mereka. Jelas di situ, asalkan dilakukan dengan aman, tertib, damai, sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Iya Pak, terima kasih jawaban serta kayak jadi bisa kita tahu dari info dari Pak Dian, harusnya begini, harusnya lebih baik begini, harusnya lebih baik begini. Karena ya memang di masyarakat banyak, benar juga kata tadi Pak Dian, banyak kalau demo itu udah kayak yang jelek gitu loh, udah udah stigmanya udah demo nanti pasti chaos, nanti pasti bisa merusak apa gitu. Nah itu juga mungkin kita juga media bisa ikut andil dalam meluruskan stigma yang jelek itu ya Pak. Karena ya itu tadi benar kata Pak Dian, udah banyak kalau demo udah pasti jelek stigmanya udah jelek. Nah ini mungkin pertanyaan tambahan dari saya Pak, kalau menurut Pak Dian nih, kenapa bisa kalau misalnya ada demo atau pendemo gitu banyak yang mencap kalau itu udah jelek gitu, udah nanti bakal rusuh tuh. Nah menurut Pak Dian ada yang salah dari mana atau penyebabnya apa? Oke. Setelah saya teliti ya, penyebabnya adalah di stigma, paradigma berpikir ya di situ. Jadi kalau kita mempunyai paradigma berpikir yang negatif, tentunya demo ini dianggap sebagai tindakan negatif. Demo ini dianggap sebagai tindak pidana. Padahal jelas dalam undang-undang dasar kita, dalam undang-undang kita jelas demonstrasi itu boleh dijalankan, merupakan hak konstitusional dari warga, asalkan dijalankan dengan baik, tertib, sesuai aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, jangan pula dari pihak APK membuat stigma bahwa demo ini akan nantinya terjadi sebuah tindak pidana. Jangan sampai seperti ini. Pahami juga, ini adalah hak yang memang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Harus seperti itu. Namun demikian, bahwa proses yang ada harus dijalankan dengan paradigma yang positif.
Masyarakat ketika mengikuti demo, ketika menjalankan demo harus dengan paradigma yang positif. Sehingga sama-sama menguntungkan. Dari pihak pendemo menyalurkan aspirasinya diterima, dari pihak negara hadir pun memberikan jawaban ya tepat. Satu jalan gitu ya Pak. Satu jalan, satu koridor, dan satu rel. Ya, Nah, bagaimana jika dalam perjalanannya aksi ini sudah ada koordinasi yang baik, korlap yang jelas, tapi ada pihak penyusup. Dugaan kita kan seperti itu ya. Ada pihak penyusup yang hadir. Kita harus membuat komunikasi sejak awal dengan APH. Tadi saya sudah menyampaikan di situ. Kenapa perlu komunikasi dini? Kenapa perlu komunikasi yang konstruktif di situ? Karena menanggulangi hal-hal yang negatif demikian. iya. Di antaranya adalah hadirnya penyusup, hadirnya orang-orang yang tidak suka, hadirnya orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Sehingga masuklah dalam dinamika demonstrasi itu. Yang awalnya demonstrasi itu damai, aman, tertib oleh aksi yang sudah terorganisir dengan baik, tapi menjadi rusuh, menjadi ricuh, menjadi anarkis disebabkan oleh pihak penyusup, oleh pihak yang punya kepentingan di sini ini. Saya sudah meneliti di situ. Contoh guys, kayak kemarin di Kabupaten Temanggung, ya kan? Demonstrasi sudah dilakukan komunikasi oleh pihak Porlap yang jelas kepada pihak APH, Ya. kepolisian. Udah satu rel gitu ya. Satu rel di situ. Ya. Oke, Porlapnya jelas, jumlah demonstrasinya 150 orang. Ya. Ini di sini. Dengan ciri-ciri harus menggunakan pita warna kuning. Kaos hitam, pita warna kuning. Dimulai dari jam 1 sampai jam 6. Oke, clear di sini ya. Ada Porlap yang jelas, terorganisir dengan baik. Ya. Namun dalam kondisi realnya di lapangan ada tadi pihak-pihak penyusup di situ yang sebenarnya sudah diduga. Sudah saya sendiri saya duga pasti akan ada pihak Anda, pasti ada di situ Mas. Pasti ada. Sehingga apa? Saya harus hadir di situ memastikan bahwa saya sebagai penegak hukum, sebagai advokat harus tanggung jawab moral di situ. Bukan hanya profesional, bukan hanya tanggung jawab profesional, tapi juga tanggung jawab moral. Saya sebagai advokat hadir membela kepentingan dari pihak korlap yang jelas, aksi yang damai, yang tertib ini. Saya memastikan bahwa pola mereka harus proporsional, sesuai dengan tuntutan mereka, dengan catatan damai, tertib, sesuai aturan hukum. Kemudian bagaimana ketika ada dari pihak kepolisian yang melakukan dugaan menangkap, kemudian dibawa ke pihak kepolisian. Saya sebagai advokat harus mendampingi mereka. Agar apa? Mereka mempunyai hak. Mereka mempunyai sebuah hak untuk dilindungi juga. Makanya saya ada di situ sejak dilakukan pemeriksaan dan harus menggunakan praduga tak bersalah. Di sisi lain, kita harus memastikan due process of law berjalan dengan baik dan semestinya antara kita dengan pihak APH. Seperti itu. Terima kasih interview pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya untuk masyarakat Temanggung, juga untuk Pak Dian, juga kita media Radio Angkasa 7 bisa mengambil pelajaran ini semua. Terima kasih juga jamuannya Pak Dian, waktu yang sudah diluangkan untuk kita. Semoga bermanfaat dan bisa buat itu tadi, kita belajar bareng-bareng biar kalau stigmanya sudah bisa pelan-pelan kita rubah. Jadi tadinya misal ada demo, stigmanya jelek, stigmanya nanti jadi rusuh gitu. Nanti lama-kelamaan kita bangun tadi demokrasi ya, demo yang bagus, asalkan tadi konstruktif, terus aman, sesuai jalannya, sesuai peraturannya. Tuh. Karena tadi Pak Dian juga sanjang kalau demo itu memang ada haknya ya Pak, memang hak masyarakat yang harus ya bisa dijalankan dengan baik. Juga kalau tadi saya menangkap perkataan Pak Dian itu ya saling komunikasi aja, yang dari masyarakat demo
menyampaikan aspirasi, nanti yang pihak keamanan gitu nanti ya ngamanin aja. Ya, itu semoga bisa kedepannya bisa lebih baik ya Pak, bisa kita jadi lebih lebih bisa ya tadi itu lebih baik lagi lah, nggak yang kejadian seperti kemarin tidak terulang. Terima kasih Pak Dian. Ya, sama-sama. Sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya. Selain Pak Dian Utama, tim Angkasa 7 juga mendatangi Mas Faisal sebagai koordinator lapangan aksi damai 1 September di Temanggung. Ya, Mas Faisal, perkenalkan nama saya Bangun dari Radio Angkasa 7. Saya ingin bertanya kepada Mas Faisal beberapa pertanyaan terkait tentang aksi damai kemarin. Pertanyaan pertama dari Radio Angkasa 7, apa yang melatar belakangi aksi damai yang Mas Faisal pimpin di Temanggung kemarin? Ya, siap Mas Bangun ya. Ya. Saya jawab. Yang melatar belakangi kami atau saya sebagai korlap masa aksi itu adalah rasa empati kami dengan gerakan serentak seluruh rakyat Indonesia, karena kami menilai pemerintah akhir-akhir ini membuat kebijakan selalu tidak berpihak kepada rakyat. Maka dari itu kan tujuan aksi dari kami ini kan juga mewakili teman-teman seluruh rakyat Indonesia yang sedang tersakiti ya, gitu, yang sekarang itu sedang tersakiti gitu loh. Supaya pemerintah itu memperbaiki sistem, memperbaiki pola kerjanya, dan juga agar kedepannya lebih bisa berpihak kepada rakyat, benar-benar untuk rakyat, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, lanjut Mas Faisal. Pertanyaan kedua ya, apa tujuan utama dari aksi damai tersebut? Sebenarnya tujuan dari aksi damai kita kemarin itu menyampaikan aspirasi kami, Mas. Kami resah dengan keadaan negara kami saat ini. Bukan negara, tapi sistem pemerintahannya, Mas. Kami tidak pernah mengkritik negara kami tetap mencintai negara kami, tapi dengan sistem pemerintahannya yang seperti ini, itu kan kita berhak sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi kita, dan kita dilindungi undang-undang. Nah, cuma kadang sayang ya, pemerintah itu tidak mengakomodir atau tidak Fasilitasi. memfasilitasi atau tidak memenuhi apa keinginan kami gitu loh. Sedangkan kan mereka itu kan wakil-wakil kami, Mas. Harusnya kan apa yang kami minta mereka harusnya memenuhi gitu loh. Bukan malah mereka bersembunyi di balik perlindungan. Masa gini, seperti mereka menggunakan instansi pemerintah, Polri atau aparat, mereka kan secara tidak langsung membenturkan antara aparat dengan rakyat. Secara langsung kan seperti itu, Mas. Sedangkan dalam sehari-hari kita rakyat dan aparat itu kan bersahabat. Gitu. Jika kalau yang seperti di sana-sana ada berita aparat dan orang atau itu kan oknum, Mas. Tapi kalau sejatinya aparat dan rakyat itu bersahabat tuh ya, Mas. Mungkin cukup atau ada lagi pertanyaan dari Mas Bangun? Boleh, ini pertanyaan yang terakhir ya Mas Faisal. Dalam pandangan Mas Faisal, apa pemicu utama sehingga aksi damai kemarin yang semula kondusif, semula damai berubah menjadi kericuhan? Kalau menurut saya melihat di lapangan, waktu itu saya kan di atas mobil komando bersama rekan-rekan yang lain. Kita berawal damai,
Berawal kita melakukan orasi, menyampaikan aspirasi itu berawal damai. Kericuhan itu kalau saya melihat di lapangan dikarenakan oleh oknum ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu memprovokasi masa aksi dengan suatu lemparan. Ada yang dengan melempar air mineral mungkin, ada lemparan dengan batu mungkin gitu Mas. Jadi kalau dari kami itu kita berkomitmen tetap damai. Maka dari itu setelah terjadi kericuan, masa aksi kami kurang lebih waktu itu jam 4:30, langsung kami tarik untuk membubarkan diri atau untuk pulang. Udah, berarti lebih dari jam 9:05 udah bukan yang Nah, ya bukan dari kami gitu memang karena waktu itu kan kami menggunakan tanda pita kuning. Nah, di situ banyak provokator ini ya kami tidak 100% menyalahkan mereka ya. Karena mau bagaimanapun mereka itu juga bagian dari rakyat Indonesia oke. yang merasa tertindas dan mereka mempunyai jiwa perlawanan gitu loh. Tapi yang disayangkan kan semua aspirasi atau semua tuntutan kita, tuntutan mewakili tuntutan rakyat Indonesia belum semuanya tersampaikan, sudah terjadi kericuan. Dan sampai sekarang pun juga belum ada kejelasan apakah DPRD atau perwakilan kami dari Temanggung ini mau mengakomodir permintaan kita atau tidaknya sampai saat ini juga belum jelas, belum ada jawaban. Gitu Mas. Ya, saya menghimbau kepada rekan-rekan atau adik-adik kami untuk kedepannya jika mau melakukan unjuk rasa atau demonstrasi itu kita harus menyampaikan aspirasi atau menyampaikan isi hati kita itu secara baik. Baik dalam arti bukan harus santun. Memang pemerintah itu kalau dengan bahasa-bahasa yang santun mungkin kurang mendengarkan gitu Mas ya. Tapi kita tetap harus tegas, keras tapi hanya dalam bahasa, dalam kata-kata. Dan jangan pernah mengucapkan sedikit pun ujaran kebencian. Kalau permintaan kita itu atau kita menagih janji-janji politik itu kita mempunyai hak kok. Kita rakyat kok. Dan kita juga gaji mereka dari kita juga kok. Kan gitu Mas Bangun ya. Terima kasih Mas Faisal atas interview ini, atas penjelasan tadi Mas Faisal mengenai aksi kemarin yang terjadi. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Mas Faisal atas waktunya. Sama-sama. Ya.